warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini bersama saya Melinda Suci Ramadhani dari kelas Manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi penentu apakah ide bisnis bisa dilanjutkan atau tidak, yaitu Steps to Market Forecast atau langkah-langkah dalam meramalkan pasar. Market forecast adalah proses memperkirakan berapa besar permintaan pasar untuk produk atau jasa kita di masa mendatang. Kenapa ini penting? Karena tanpa proyeksi yang realistis, kita bisa saja membuat produk yang ternyata tidak dibutuhkan oleh siapa-siapa. Atau sebaliknya, kita under prepare terhadap permintaan yang sangat tinggi. Market forecast bukan sekadar menebak-nebak. Ini adalah proses ilmiah yang berbasis data, tren, dan analisis. Langkah pertama adalah define the objective. Kita harus tahu apa yang ingin diprediksi, apakah jumlah penjualan dalam setahun pertama, apakah permintaan pasar per bulan, atau pangsa pasar yang bisa diraih. Tujuan ini akan menentukan metode dan data yang perlu dikumpulkan. Langkah kedua adalah analyze the current market. Di sini kita mengumpulkan data tentang kondisi pasar saat ini. Siapa saja kompetitor yang sudah ada? Lalu bagaimana tren penjualan mereka dan siapa target konsumen mereka? Misalnya, jika kita ingin menjual kopi literan di kota kecil, kita perlu tahu apakah tren minuman seperti ini sudah populer di daerah tersebut atau malah masih baru. Langkah ketiga adalah determine market potential, yaitu memperkirakan seberapa besar pasar total untuk produk kita. Contohnya, jika kita menjual sepatu olahraga di kota dengan 1 juta penduduk dan 30% dari mereka aktif berolahraga, maka potensi pasarnya ada di angka 300.000 orang. Namun, tidak semuanya akan beli produk kita. Kita harus realistis dalam menentukan potensi market share yang bisa diraih. Misalnya, hanya 5% atau 10% dari total itu. Langkah keempat adalah estimate sales forecast. Disinilah kita mulai membuat proyeksi penjualan, bisa dalam bentuk bulanan, kuartalan, atau tahunan. Kita bisa menggunakan data primer seperti survei calon pembeli atau data sekunder seperti laporan industri dan data historis. Contoh sederhananya, kalau dari survei didapat bahwa 1.000 orang tertarik dan 10% kemungkinan beli, maka target penjualan adalah 100 unit. Langkah kelima adalah consider external factor. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, musim, regulasi pemerintah, dan tren sosial dan teknologi. Semuanya bisa mempengaruhi ramalan pasar kita. Contohnya, proyeksi penjualan masker tahun 2020 pasti melonjak drastis karena pandemi. Tapi di tahun berikutnya pasarnya turun drastis juga. Nah, langkah terakhir adalah review and adjust forecast. Market forecast bukan dokumen sekali jadi, itu harus direview secara berkala. Jika ternyata penjualannya tak berbeda jauh dari forecast, maka model kita harus diperbaiki. Bisnis yang lincah akan terus mengevaluasi asumsi-asumsinya dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan pasar. Jadi, 6 langkah dalam market forecast adalah: yang pertama, ada define the objective. Yang kedua, analyze the current market. Yang ketiga, determine market potential. Yang keempat, estimate sales forecast. Yang kelima, consider external factor. Dan yang keenam, review and adjust forecast. Forecasting bukan soal menjadi 100% benar, tapi soal membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi dan minim risiko. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.